Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya berada di stasiun Rogo Jampi di Banyuwangi. Kali ini saya bersama rekan kerja saya di tempat perusahaan saya bekerja. Bersama-sama berangkat menuju Yogyakarta untuk menghadiri event dari perusahaan kami, untuk melakukan meeting akbar. Nah, di stasiun Rogo Jampi di Banyuwangi kami memulai perjalanan menuju Yogyakarta, menuju stasiun Yogyakarta. Ini kali pertama yang saya lakukan, dan pengalaman pertama melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api, yaitu melalui stasiun Rogo Jampi. Jadi moda transportasi ini bagi saya ini cukup excited karena memang saya dari Bali tidak sering berjumpa dengan kereta api. Jadi di sini saya cukup excited menggunakan moda transportasi seperti ini. Jadi moda transportasi kereta api ini dipilihkan oleh perusahaan kami untuk melakukan perjalanan selama 14 jam 32 menit, jarak tempuh sekitaran 788 km. Ya, yaitu kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap menuju Ketapang. Nah, kereta api Wijaya Kusuma sendiri adalah merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium milik Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang menghubungkan stasiun Cilacap dengan stasiun Ketapang di Banyuwangi di lintas selatan Jawa via Yogyakarta, Surabaya, Gubeng. Jenis layanan kereta api ini adalah kereta api antar kota, mulai beroperasi pada tanggal 26 September 2017. Stasiun awalnya Cilacap, stasiun akhirnya adalah Ketapang, dan itu pun sebaliknya ya. Untuk frekuensi perjalanannya sendiri itu 1 kali keberangkatan tiap hari, dan waktu tempuh rata-rata yaitu 14 jam 32 menit. Kelasnya adalah eksekutif dan ekonomi premium. Untuk pengaturan tempat sendiri yaitu 50 tempat duduk disusun 2/2 eksekutif, kursi dapat direbahkan dan diputar. Dan 64 tempat duduk disusun 2/2 sebanyak 32 kursi. Nah, di sini ada footrestnya juga ya, jadi tempat dudukan kaki, dan di sini juga ada tempat meja yang bisa dilipat ke dalam maupun keluar di kursi ya. Jadi di sini menurut saya sangat bagus banget untuk layanan dari kereta api Wijaya Kusuma ini. Bagus banget, yaitu kayak berasa di pesawat juga. Dan sebagai orang Bali ini pertama kali saya jumpai untuk kereta api jenis seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti next ke depan bisa saya menikmati kereta-kereta api lain di Indonesia ya. Yang kebetulan saya juga orang Bali, sangat keren ya untuk pengalaman ini. Terus untuk kaca panorama duplex dengan tirai dan lapisan laminasi isolator panas. Jadi kita bisa menikmati yang namanya panorama di luar dari dalam kereta api. Yang jadi pertanyaan saya, kalau ini kereta api yang mana apinya gitu. Ini sedikit jokes ya. Kenapa sih masih namanya kereta api gitu orang-orang gitu. Ini cara bodoh saya aja sebagai orang yang baru pertama kali naik kereta api. Lebar dari kereta api ini sendiri sekitaran 1067 mm. Kecepatan operasionalnya adalah 70 sampai 100 km per jam. Cukup kencang juga ya untuk jenis kereta api ini. Untuk review yang lainnya adalah toilet ini. Toilet ini cukup bagus menurut saya, bersih,
dan tidak ada bau-bau yang lain ya ketika masuk ke toilet kereta ini. Jadi cukup worth it banget di kereta ini, lumayan dan kecil juga ya, dan ada juga memang di gerbong lain itu yang toiletnya lebih besar lagi ya. Kebetulan di sini saya diajak kawan saya untuk jalan-jalan di gerbong lain untuk menikmati suasana gerbong yang lain di arah depan ya di kereta api Wijaya Kusuma ini. Dan sembari jalan-jalan di kereta, kami mencoba apakah bisa nih saya masuk ke dalam masinis dan bertanya-tanya sekaligus konten. Ya, nggak ada yang nggak bisa, ternyata nggak bisa masuk di dalam. Ini kembali menuju gerbong tempat duduk kami sembari melihat situasi kereta ya. Jadi sekilas itu adalah informasi menarik kami. Jadi ini merupakan alasan saya senang banget naik kereta api, sekaligus ini pengalaman pertama saya. Jadi saya bisa menikmati pemandangan di Jawa, seperti apa pemandangannya sekitar kereta gitu ya. Jadi bisa menikmati pemandangan alam, suasana pedesaan, maupun suasana ketika di pemberhentian stasiun-stasiun berikutnya gitu. Sambil bisa menyempatkan sedikit menikmati rokok, meskipun waktu di stasiun-stasiun cukup sedikit ya menikmati suasana. Ini kami tiba di stasiun pemberhentian, saya tepatnya kurang tahu di mana, tapi kami sempat berhenti beberapa kali, sekitaran berapa kali? Mungkin sekitaran saya nggak sempat hitung ya berapa kali pemberhentian, tapi cukup bisa menikmati suasana stasiun di tempat pemberhentian. Nah, pada pemberhentian di stasiun berikutnya, di sini saya melihat di mana induk dari kapalnya ya, atau tempat masinisnya menggerek gerbong-gerbong itu, apa ada istilahnya. Saya bisa menikmati suasana pergerakan dari kereta api ini, dari sisi kepalanya ini bergerak, dan saya bisa mengabadikan seperti ini tuh, seneng banget rasanya bisa berada di samping kereta. Ini adalah momen yang paling saya tunggu-tunggu juga, untuk bisa melihat langsung proses perpindahan dari sisi saya ya, untuk melihat dari sisi kepala kereta ini. Nah, itu yang feel saya rasakan. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah layanan untuk menggunakan selimut karena hari sudah mulai gelap ya. Akhirnya kita sudah sampai di Yogyakarta. Terima kasih untuk Wijaya Kusuma sudah mengantarkan kami dengan selamat mencapai stasiun Yogyakarta. Di sini sangat-sangat bagus pelayanan dari kereta api Wijaya Kusuma. Terima kasih untuk PT KAI dan semua staf dan semua yang sudah memberikan pelayanan yang bagus,
sehingga kami bisa mencapai tujuan kami dengan selamat. Nah, kami sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Saatnya kami melakukan perjalanan untuk menuju ke penginapan hotel transit kami yang nantinya besok bisa kami lanjutkan untuk proses selanjutnya. Tapi belum afdol ya, karena saya bersama teman saya mau menikmati secara tidak langsung. Ketika kami sampai di Yogyakarta, kami harus menuju ke ikon dari kota Jogja tersebut. Selain kulinernya, terus pengalaman yang lain, yaitu tempat ikonik. Yang tak lain adalah stasiun Jogja. Yang tak lain karena kami sudah sampai di stasiun Yogyakarta, tentunya harus cari tempat-tempat ikoniknya di Yogyakarta. Yang tak lain yaitu adalah Jalan Malioboro. Jadi nggak jauh lagi, yaitu Jalan Malioboro yang vibes-nya memang di sini tuh bagus banget. Dari sore hari menuju petang masih tetap ramai ya Jalan Malioboro. Itu dipenuhi dengan anak-anak muda yang lagi nongkrong juga ya. Di sini kami masih mencoba untuk cari hotel penginapan kami, hotel transit, menuju hotel transit, di mana kami masih melakukan negosiasi bersama kawan menggunakan maps untuk menuju hotel transit, yang ternyata benar bahwa cukup jalan kaki aja, nggak perlu pakai transport. Karena lumayan perjalanannya sekitaran beberapa menit dari stasiun Jogja ke hotel Singgapan, dan cukup dekat juga dengan Jalan Malioboro. Jadi ikonik dari Yogyakarta itu sendiri, karena nggak afdol rasanya kalau nggak ke Malioboro tentunya ya. Oke, ini dia perjalanan saya ketika sudah menemukan hotel transit kami. Kami nggak menunggu waktu lama, yaitu melihat bentor setelah menikmati angkringan nasi kucing ya. Jadi di sini bersama kawan itu sewa bentor. Sebenarnya untuk jalan kaki aja bisa sebenarnya ke Jalan Malioboro, tapi di sini kami menggunakan transportasi lokal, yaitu bentor bersama bapak supir. Jadi kami melakukan perjalanan menikmati suasana malam di Yogyakarta. Jadi kami menuju ke Malioboro, Jalan Malioboro. Untuk transportasi bentor di sini cukup murah menurut saya. Jadi ya memang sih jalannya cukup dekat dari Tegal dan dibuat putar-putar sama bapaknya. Jadi kita pilih aja menurut bapak tempat yang bagus deh, ke Jalan Malioboro, jalan yang kemana, biar kita nggak kesasar aja. Tentunya bapak yang lebih tahu dari ojeknya mau kemana kita dibawa, ya penting tujuan kita ke Jalan Malioboro. Entah juga saya lupa namanya tempat-tempatnya ini dimana. Jelas ini suasana, kita bisa menikmati suasana malam di kota Jogja, yang tujuan akhir kita adalah di Jalan Malioboro, dan bisa foto-foto nantinya di Jalan Malioboro. Memang sih kalau melihat Jalan Malioboro ini tempatnya yang ikonik. Jadi sehabis dari Jalan Malioboro kita mau menikmati tentunya minuman
kopi ya. Ini yang selalu saya penasaran dengan kopi josnya. Jadi penasaran banget dengan kopi jos seperti apa, dan saya bisa menikmati. Dan sayangnya saya nggak bisa dokumentasikan. Tapi sedikit saya informasikan ya, Jalan Malioboro atau dalam Jalan Malioboro dalam bahasa Jawa itu Jalan Maliabara ya, adalah salah satu kawasan dari tiga jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari tubuh Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km di Yogyakarta, dan bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang panjangnya sekitaran 2 km, lebar 25 meter, lokasi di Yogyakarta. Utaranya di Jalan Mangkusomo, timurnya di Jalan Abu Bakar, selatannya adalah Jalan Margomulyo. Diresmikan pada tahun 1755 dan perancangnya adalah secara keseluruhan kawasan Malioboro terdiri dari atas Jalan Margomulyo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Seperti ini pemandangan di Jalan Malioboro yang sedikit goyang ya. Ini kondisi pada malam hari, jadi lumayan agak gerak-gerak. Saya bisa melihat secara langsung yang dulunya tempat yang memang saya ingin datangin dari awal adalah kota Yogyakarta, dan akhirnya kesampaian teman-teman, sampai di Jalan Malioboro ini. Dan ini suasana pada malam hari menggunakan bentor bersama kawan saya di Yogyakarta. Cukup ikonik juga di Yogyakarta ini, dan saya menyempatkan mengabadikan suasana ini, tulisan-tulisan yang ikonik banget. Jogja kota batik dunia, jadi cukup bangga juga bisa sampai di Yogyakarta. Nah, esok paginya kami bersama kawan-kawan bekerja, menyempatkan juga untuk jalan-jalan di Yogyakarta, di salah satu bisa dibilang restoran yang cukup unik ya teman-teman. Ini bersama rekan kerja kami, salah satunya sudah bapak-bapak juga, sudah uzur juga. Ini cukup effort ketika naik tanjakan seperti ini. Ya, ini dia Pawon Jinawi. Di sini tempat makan, restoran klasik yang khas banget Jawanya di sini. Bersama rekan-rekan kerja kami menikmati santap siang atau santap pagi ya di sini. Jadi kami melakukan santap pagi di sini ya, bersama kawan-kawan kami, sambil bercengkrama dengan rekan kerja. Dan sebelum proses nanti ke depan adalah meeting seperti itu. Nah, sehabis dari Pawon Jinawi, kami bersempatan untuk ke Ulen Sentalu. Ulen Sentalu adalah museum yang menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Kuningan, dan Kadipaten Pakualaman, beserta koleksi bermacam-macam batik gaya Yogyakarta maupun Surakarta ya. Museum ini juga menampilkan tokoh-tokoh raja beserta permaisurnya dengan bermacam pakaian yang dikenakan baik untuk acara formal maupun untuk keseharian. Nama Ulen Sentalu merupakan akronim dari bahasa Jawa, yaitu Ulating Blencong
sejatinin takraning lumaku, yang artinya nyala lampu belencong sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melangkah dan menuju kehidupan. Sayangnya di sini kami tidak diperbolehkan untuk privacy untuk museum ini ke depannya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Goodbye.